Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dita Ramadanti dengan NIM 1052419. Di video kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting, yaitu Solid Principles. Nah, di part 1 ini saya akan fokus pada dua topik utama, yaitu SRP dan juga OCP. Nah, mungkin teman-teman kita sering bertanya-tanya gitu ya, kenapa kode tuh awalnya tuh lancar gitu ya, tapi lama-kelamaan dia tuh jadi rumit dan susah diperbaiki. Nah, ini tuh jawabannya karena kita tuh butuh panduan teman-teman agar kode kita tuh maintainable, mudah dirawat dan juga extensible, mudah dikembangkan atau mudah diperluas lagi. Nah, prinsip solid ini membantu kita membuat kode yang modular. Artinya kita tuh bisa mengganti atau menambahkan satu bagian tanpa harus merusak seluruh bagian lainnya. Nah, apa sih SRP dan juga OCP ini? Jadi, SRP itu Single Responsibility Principle. Jadi, sebuah kelas tuh hanya boleh memiliki satu alasan untuk berubah. Artinya, jadi satu kelas tuh hanya boleh mengerjakan satu tugas spesifik aja. Nah, lalu OCP ini, itu open close principle. Jadi kode tuh harus terbuka untuk ekstensi atau ditambahkan, tapi dia tuh tertutup untuk modifikasi atau diubah. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya mau, nunjukin dulu contoh kode yang belum menerapkan solid. Di sini, saya nggak ngoding dari awal ya untuk yang contohnya, jadi, contohnya udah jadi seperti ini. Di sini satu kelas, yaitu si contoh ini dia, melakukan terlalu banyak hal. Yang pertama dia menampilkan menu, dia juga menunggu input, menentukan skor juga, hingga mengatur format tampilan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, perintah sistem out println dia ditulis berulang-ulang di setiap blok if else. Masalahnya kalau nanti saya mau nambahin misalnya 10 kategori nih, berarti saya harus menulis format garis ini sebanyak 10 kali juga gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti saya tiba-tiba mau ganti si garisnya ini jadi bintang, berarti nanti saya harus mengubahnya di 10 tempat berbeda dan ini tuh sangat gak efisien, teman-teman. Nah, solusinya di semua ini tuh ada dengan penerapan solid. Di sini saya akan mengubah kode ini tuh menggunakan konsep SRP dan juga OCP. Oke, mungkin langsung aja ya, teman-teman. Yang pertama di sini saya akan meminjam dulu nih untuk si fitur yang ada di library Java, yaitu scanner. Nah, sekarang langkah pertama yaitu saya bakalan menerapkan OCP-nya dulu. Saya akan membuat sebuah abstraksi ya, sebuah kelas abstrak, kelas aktivitas yang mana ini tuh merupakan kelas induk. Saya namai kelas induk ini aktivitas. Yang mana dia memiliki label dan juga integer untuk skor. Selanjutnya, setelah saya sudah membuat kelas induknya, saya akan membuat tentunya kelas anaknya. Di sini turunannya saya namai kelas tugas, extends, aktivitas. Jadi dia bakalan mewarisi atribut atau metode dari si kelas induknya. Berarti dia bakalan dapat si label dan juga si skornya. Di sini return saya namai, saya tambahi emot. Di sini ketika dia memilih belajar, nanti dia skornya bakalan 100. Udah, kelas pertama, kelas turunan pertama. Sekarang kelas turunan kedua akan saya namai olahraga.
Nah, di sini teman-teman, di sini saya sudah membuat kelas induk dan juga kelas turunannya. Di sini jika nanti saya mau menambahkan kategori baru, saya tinggal buat kelas baru aja tanpa harus mengganggu kode yang udah ada gitu ya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menerapkan SRP. Saya akan memindahkan tugas mencetak laporan tuh ke dalam kelas khusus. Saya bakalan buat kelasnya dulu, akan saya namai dengan nama kelas kelas tampilan. Baik, saya namai cetak laporan. Di sini yang sistem buat poinnya. Di sini saya coba salin aja yang atas karena dia sama yang akan saya tampilkan di sini. Nah, di sini perintah print ln ini tuh saya hanya tulis satu kali aja sebagai template. Jadi sekarang tuh kelas ini tuh punya tanggung jawab tunggal yaitu untuk urusan tampilan. Jadi jika nanti desain garisnya mau diubah, cukup ubah di satu tempat aja yaitu di sini di kelas tampilan. Terakhir di sini kelas main-nya tentunya ya. Jadi di sini saya akan buat kelas main-nya dulu bernama solid bagian 1. Nah, di sini saya sudah buat untuk kelas main-nya, saya namai solid bagian 1. Jadi tugasnya tuh sekarang dia lebih ringan ya. Dia hanya bertugas sebagai manajer aja untuk menerima input dan memanggil kelas-kelas yang sudah saya buat tadi. Saya gunakan switch juga untuk memilih objeknya. Lalu lalu kita serahkan urusan cetaknya tuh ke objek layar sebelah sini. Yang ini. Nah, sekarang kita coba lihat outputnya ya. Nah, untuk di bagian yang sudah menerapkan solid, untuk outputnya tuh dia seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita pilih kita mau 1 apa 2, misalnya saya 1. Nanti outputnya dia bakalan seperti ini. Ini output kalau saya menerapkan solid di SRP dan juga OCP. Kalau kita lihat output yang contoh tadi yang belum menerapkan solid SRP dengan OCP, dia outputnya seperti ini teman-teman. Misalnya juga 1. Nah, untuk outputnya dia sama ya teman-teman. Dia outputnya tetap sama persis dengan kode berantakan ini. Ada garisnya, emojinya, dan poin tepatnya. Nah, mungkin ini tuh bagi user tuh mereka gak akan tahu bedanya gitu ya. User tuh gak bakalan tahu bedanya teman-teman. Tapi bagi kita perbedaannya tuh amat sangat besar ya di belakang layar. Dengan kode solid ini dia tuh bisa mintable kalau ada yang salah di tampilan, kita langsung tahu gitu harus cek kemana. Nah, kalau misalnya ada kesalahan di tampilan berarti kita langsung cek aja di kelas tampilan. Terus juga dia juga extensible ya, kalau mau tambah fitur kita cukup tambah kelas baru tanpa takut merusak fitur yang udah ada. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nambah kategori lain tinggal bikin kelas turunannya lagi, misalnya tidur atau yang lainnya tinggal kita tambahin aja di bawah, nggak usah ngubah-ngubah kode yang lain gitu. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali bila banyak kesalahan, kekurangan, atau semacamnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan membuat part 2-nya, jadi ditunggu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.